Bapa, terima kasih. Kalau Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu memberi pencerahan kepada kami. Karena itu kami butuh Tuhan, pertolongan-Mu dan firman-Mu, supaya kami benar-benar melihat ada terobosan, ada jalan keluar. Kami tidak mau hidup dalam kebuntuan. Kami percaya dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Takutnya ngalangin saya di sini. Slide-nya nggak penuh. Nggak benar, Pak. Oh, ini. Baik, memang satu bahan yang kelihatannya sepele. Saya diminta menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan love, cinta, ya. Nah, I love you. To love and to be loved, ya. Kelihatannya sepele, tapi ini membuat banyak orang gak bahagia kalau nggak dicintai. Ada satu prinsip firman Tuhan bilang gini: apa yang kamu mau orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah kepada mereka. Itu adalah isi hukum Taurat dan kitab segala nabi. Bayangin tuh. Jadi kalau kita mau pasangan kita milik kita 100%, berarti apa? Jadikan kita menjadi milik dia 100%. Jadi nggak mungkin seseorang bilang kamu kasih 100%, 100%, 100%, 100%. Karena saya cuma 100%, kamu 25, 25, 25, 25. Itu nggak bisa. Nggak mungkin, dan itu nggak sesuai dengan Tuhan. Ya, jadi orang itu hanya orang egois yang maunya dapat 100%, yang bagi-bagi, ya, dan itu nggak bisa diterima. Karena tidak satu orang pun mau dijadikan orang kedua. Dia selalu pasangannya menjadi orang pertama. Oke. Saya akan kasih tahu dasarnya dari mana love itu, ya. Slide. Love atau cinta dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata cita, artinya pikiran. Dari pikiran berkembang jadi 3 arti. Yang pertama apa? Cita-cita. Jadi pikiran yang apa? Jauh ke depan. Ya, jadi cita itu pikirannya. Jadi kalau diulang cita-cita, pikiran yang jauh. Biasanya ditanya pada seorang nanti, kamu mau jadi apa? Kalau bilang kamu jadi apa? Shoot ke depan. Yang kedua, cipta. Hasil pikiran siapa? Biasanya orang bertanya, lagu ini ciptaan siapa? Hasil pikiran siapa? Yang ditanya orang yang membuatnya. Demikian juga dengan Tuhan yang menciptakan seisi dunia. Nah, yang ketiga baru cinta. Nah, cinta apa artinya? Cinta artinya pikiran yang tinggi. Sehingga orang yang jatuh cinta, sebenarnya salah istilahnya, bukan jatuh, naik cinta. Tapi karena semuanya udah pakai istilah jatuh cinta, ya Pak boleh buat. Kenapa? Istilah umum, salah kaprah, mendadak orang yang jatuh cinta itu menjadi pujangga. Kata-kata indah dan puitis keluar dari mulutnya. Oh, engkaulah malaikatku, my angel. Engkaulah cintaku. Engkaulah, tiba-tiba bisa jadi pujangga. Ya. Gak tahu gimana tiba-tiba ada aja kata-kata hebat. Ya. Artinya cinta buat pikiran jadi tinggi, naik ke awan-awan. Misalnya istri yang gimana? Istri yang manusia dipanggil my angel dan sebagainya. Jadi pikirannya naik. Hidupnya pun berubah. Yang tadinya malas bangun, bawahnya nggak mandi, lecak gitu. Begitu udah punya pacar, wah, nggak usah dibangun, kebangun. Dan rapi gayanya. Dan ibunya bilang, ini minyak wangi sih kenapa habis mulu ya? Berubah. Oh, semangat semua. Memang cinta membuat suasana jadi terasa senang sekali. Iya. Dan suasana ini bisa dipilih terus loh, yang masih punya pasangan ya. Dan itu sih dulu nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ya, kenapa? Maka itu ada cerita tentang pesta kawin di Kana. Ya. Kan anggur habis. Di hari ketiga anggur habis.
Lalu yang terjadi? Lalu Ibu Yes bilang gini, kasih tahu ke dia, anggur habis. Dia lapor, Tuhan, anggur habis. Waktu kau belum tiba katanya. Terus Yes bilang apa? Tapi Tuhan bilang juga, ya udah, isi air dengan ke dalam buyung-buyung ini. Waktu diisi hanya air biasa. Begitu dibawa ke pestanya, pemilik pesta bilang, biasanya orang menyimpan anggur yang baik dulu baru yang kurang baik. Tapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya dari Tuhan cinta kita tetap manis, tetap indah, dan cinta kita nggak berakhir. Ya, harus begitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ke pengertiannya lagi. 4 makna cinta. 1, cinta yang pertama namanya stergo, cinta yang paling primitif, yang sehingga apa? Binatang pun bisa punya. Buktinya apa? Anjing baru melahirkan menjadi sangat protektif melindungi anaknya baru lahir. Gitu. Kenapa galak benar? Karena dia dilindungi anak-anak. Sehingga ada binatang lain mendekati, siap mengancam sehingga binatang lain menyingkir. Kalau kita nonton film ada beruang, anak ketiga ketemu yang laki, wow, galak sekali. Kenapa? Melindungi. Itu stergo. Ya, itu normal pada manusia, normal. Pasti beda anakin duluan dengan tetangga. Karena itu adalah cinta yang awal itu gak diajarin tapi sudah ada. Ya. Yang kedua, eros. Ini dalam hubungan pasangan yang sedang berpacaran, eros menjadi keinginan untuk memiliki sang pasangan. Sehingga bisa timbul cemburu bila sang pacar pergi dengan orang lain. Jadi sifat eros apa? Ingin memiliki pasangannya. Dan kalau dia nggak punya eros, dia nggak bakal cemburu. Contohnya gini, suatu hari si Ahmad datang ke rumahnya si Mina. Oh, mau jemput Mina nih kemana? Jalan-jalan, tiap Sabtu malam minggu. Satu hari si Mina bilang, habis kalau pakai nama Alkitab semua ada di sini sih. Jadi kalau pakai si Ahmad sama si Mina kan kayaknya. Kemudian satu hari si Mina bilang gini, heran saya, kok kayaknya si Ahmad kalau ke rumah ngobrol yang papa mama, mampo, om bapak, nggak pernah ngomong sama saya. Kalau jalan tuh kayaknya biasa aja, nggak, tangan saya nggak pernah dipegang. Kalau makan pulang lagi, nanti di rumah ngobrol lagi sama empok saya, sama ibu saya. Saya nggak ngerti dia cinta apa nggak sih? Nah, satu hari dia bilang gini, Mah, Bu, nanti kalau si Mamat datang mau ke cari saya, bilang saya malam minggu ini pergi sama si siapa ya? Si Joko, sama si Joko. Ada juga Joko di sini. Nah, ini nggak usah dimasukin nih kalau sama ya nggak apa-apa ya. Joko ya. Berapa lagi? Datang si Ahmad. Oh, ini ada Mina, biasa malam minggu. Oh, tadi si Mina bilang mau pergi sama si Joko. Kemana? Katanya mau makan. Loh, terus habis makan kata nonton dulu. Nonton lagi. Terus ya udah, nggak tahu pulangnya agak malam kali. Oh ya. Terus si Mina di belakang dengerin. Gimana jawabannya si Ahmad? Tiba-tiba Ahmad bilang, ya udahlah, bilang aja saya gilirannya minggu depan. Berarti bukan nggak ada cemburu kan? Oh, dia cuma asal punya teman. Ketahuan si Mina kurang ngajar nih. Saya dia pas kalau ketemu ke rumah nggak pernah ngobrol, megang tangan saya nyebrang nggak pernah. Dari situ tahu. Tapi kalau tiba-tiba enak ayah, kenapa nih? Kejadian nih. Si Mina bilang enggak, saya ada. Ngagetin saja. Ada dia ketahuan cemburu. Ya.
dalam suami istri berubah menjadi gairah. Coba lihat, ada nggak sih? Buka lagi. Dan hubungan suami istri, eros menjadi libido, jadi gairah atau nafsu. Dan itu hal yang normal bila suami istri eros kepada pasangannya. Sebab tidak ada eros, tidak ada gairah, tidak ada keinginan seks. Tapi tidak boleh hanya ada eros. Gairah sama istri normal. Ya, sayang istri, cium istri. Ya, karena itu kan penyakit satu-satunya. Kalau orang tua, nanti kita tinggalin orang tua. Punya anak, nanti udah gede kita ditinggalin. Jadi tinggal siapa kita? Tinggal suami istri. Sampai kapan? Ya sampai mau memisahkan. Jadi hubungan kita suami istri yang nomor satu dijaga. Jangan sama istri itu nggak ada keinginan untuk mesra-mesra. Saya nggak harus mesti hubungan seks tiap hari, jangan ya. Dan juga nggak usah tanya-tanya tetangga. Mbak hubungan berapa seminggu? Nggak boleh, dilarang. Karena nggak bisa diukur cinta kasih dengan seks, nggak bisa. Ya, makin tua kita, makin nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ya, wanita juga makin menopause, mengalami perubahan estrogen dan progesteronnya makin turun, sehingga perubahan daripada pola seks dalam wanita menjadi tipis, cairan lebih kurang, hubungan kurang enak, itu nggak apa-apa, normal itu, nggak usah dipaksa. Ya, mungkin yang tadinya 2 minggu sekali, sebulan sekali, kalau perlu 2 bulan sekali, ya nggak apa-apa. Tapi kemesraan itu jangan berlalu. Sayang, ya, diperhatikan, ditolong, ya. Kan kita udah tahu 5 bahasa cinta kan. Bahasa cinta pertama, orang merasa disayangi kalau dia dipeluk. Ada lagi enggak? Saya malas dipeluk, tapi kalau diberi sesuatu, saya senang deh. Ada juga bahasa cintanya pemberian, tapi ada juga bahasa cintanya pertolongan. Kalau dia pulang ke pasar bawa, bawain, senang deh. Oh, mau masuk pintu dibukain, aduh, dia rasa dia dihargai gitu. Sampai hari ini saya suka buka pintu buat istri saya. Ya, dia berat saya angkatin. Kalau di mall capek ya saya pegangin tasnya. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Nggak gengsi dong. Masa bawa tas? Jangan tekanan-tekanan gitu. Kenapa sih? Ya. Dan biasa aja kan. Kita mengasihi dia. Jadi wajar kalau kita menjaga dia, menolong dia, bawain tasnya. Ya. Kalau dia berat pegangin. Ya. Kadang-kadang tasnya berat. Ya. Tapi kita juga harus mendidik ke dalam kunci mobil sebabnya nggak apa-apa. Jadi ya normal-normal aja. Ya. Ya karena kami berdua ya saya sering cium istri saya ya di tidur, sekarang mepet deket ya karena ini cuma milik saya satu-satunya. Ya jadi wajar dong. Ya. Kalau punya banyak ya ada persoalan. Ya. Salomo tuh saya bingung gimana caranya. Itu tidak sesuai dengan perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru hanya satu pasangan, satu istri. Ya. Oke, jadi penting ya tetap mesti ada kemesraan. Ya, antara suami istri walaupun sudah umurnya sudah lanjut. Ya. Karena apa? Kemesraan kita itu, contoh kita itu dilihat oleh anak dan cucu kita. Jadi model buat mereka. Oh gitu ya, nanti kalau udah tua saya kayak gitu ya, disayang, dipegangin, dibawain tasnya, jadi oh itu menurun. Tapi kalau main-main pukul pak gitu kan, sekarang nih kalau lihat di Afghanistan, pak istri dipukulin, akhirnya anaknya udah biasa istri dipukulin, saya kesel lihat gitu, ya istri sembarang hak wanita tuh hilang semua di situ, ditutup semuanya.
tinggal gitu. Terus foto bersama, kan fotonya apa lagi? Nanti syok mata gua suruh tutup. Itu adalah wanita yang masih hidup akibat dosanya Adam. Ya, tapi kita nggak kejauhan kalau ngomong itu ada pertanyaan. Ya, jadi harus ingat, tapi jangan eros saja. Ya, karena eros itu penting, tapi yang lebih penting dari eros adalah kecocokan kita. Kalau kita nggak ada kecocokan, dunia itu sepi. Suami diem, istri diem. Pagi-pagi, udah pagi banget. Kalau gitu contohnya nanti anak-anak juga diem aja sama pasangan. Ngobrol ya. Kami selalu menekankan no Bible, no breakfast. Tidak ada firman Allah, tidak makan pagi. Selalu mesti makan pagi tiap pagi. Bacaan kitab ya Pak. Renungan bersama dan doa bersama. Doa saya untuk Bapak rohani saya tiap hari. Doa saya untuk seluruh keluarga besar istri saya dan saya. Betul saya dan Pak Ibu. Terus saya doain karena saya pimpinan gereja. Seluruh jemaat saya doain dari Medan sampai ke Papua, Merauke. Terus saya doain. Terus jemaat saya seluruh khusus lagi. Terus nanti kalau saya punya aktivitas apa, saya doain lagi. Dan hari ini saya membantu, kita doain lagi. Ya, karena apa? Jangan melangkah kalau Tuhan nggak menyertai. Nanti kita ya bukan soal rohani, tapi memang doa Bapak kami mengatakan doa Bapak kami itu 2 hari atau 2 mingguan. 2 harian kan? Berilah kami pada hari ini. Berarti memang Tuhan mau kita doa tiap hari. Ya. Oke. Berarti ada yang lebih penting dari eros. Apa itu? Slide. Filio. Filio. Ya, macam-macam sih. Tapi maksudnya sama. Cinta yang dikenal sebagai kecocokan. Ini sangat diperlukan selama hidup berpasangan. Cinta filial dikenal juga dengan persaudaraan atau persahabatan. Membuat kalau beberapa hari tidak bertemu, membuat rindu. Tanpa filial dunia sepi. Ya, tidak apa-apa telepon. Ya, tadi sebelum kesini takut macet saya ke St. Maurice. Ada ketemu sama teman, dia mau lapor, saya ketemu situ. Terus jalan, saya lihat, mau apa? Wah, udah ada makanan. Oh iya, ada ini, udah di situ, nggak apa-apa, pesan juga satu. Jadi selalu kita lihat sesuatu, kita mau, dia juga menikmatinya. Gitu. Ada kebersamaan, itu dia namanya. Ya. Dan hidup kita saat ini loh. Ini sehari-hari. Jadi kalau ini nggak ada, ya gimana saya mau cocok dengan pasangan saya? Sampai tua loh. Mesti ada satu dialog yang masih punya pasangan. Ya. Jangan ada kepahitan dalam hidupnya. Jangan kebencian. Ya. Maka itu kita katakan apabila engkau marah ada 3 jangan. Apabila engkau marah nomor 1, janganlah engkau berbuat dosa. Yang kedua, janganlah mata terbenam sebelum pada marah. Yang ketiga apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati loh, kalau marah terus ngomong, itu membuka iblis celah. Ya. Dan jangan seks dipakai senjata untuk menghukum suami. Malam ini marah, berantem. Suaminya besoknya malam deketin. Enggak. Enggak. Oh kok gitu sih? Ya. Jangan seks dipakai hukuman. Ya. Karena itu nanti bahaya. Ada ayat lain mengatakan. Saya bacakan ayatnya. Yang berkata sebagai berikut. Jangan enggak. Puasa seminggu, jangan gitu. Hati-hati loh, iblis tahu loh. Nih, saya buka buat kita Korintus 1 Korintus 1.
Ya, dikatakan demikian. Ya. Ya. Mana? Jangan. Oh, ini dia. Bisa dibuka. Oke, 1 Korintus 7. Ayat 4. Ya. Istri tidak berkuasa tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Nah, dengar peringatannya di ayat kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu jangan mendapat kesempatan supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya apa? Iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan apa? Bertarak. Ya, tidak tahan bertarak, artinya nggak tahan berpisah. Ya. Artinya begini. Ini pengalaman nyata ya, satu hari satu orang ngomong, siapa mau konseling dong, boleh? Saya datang sama istri saya. Ada apa? Sebenarnya saya kesal sama suami saya. Terus saya hukum dia dengan tidak hubungan seks. Seminggu, kesal bikin 2 minggu. Setelah 2 minggu, suami saya nggak minta-minta lagi. Saya bilang ya nggak apa-apa. Sebulan nggak minta-minta lagi. 2 bulan nggak minta-minta lagi. Saya mulai gelisah. Kenapa jangan minta? Terus kalau pulang kantor, saya capek. Pulang kantor capek. Ada ketahuan, dia ada ngurus wanita di kantornya. Dan wanita jadi simpenan. Jadi, ya sekarang gimana Pak? Saya jadi nggak hubungan berbulan-bulan. Karena dia mau perempuan itu terus. Saya bilang ya, kita doalah. Maka itu lain kali jangan pakai seks menghukum. Nggak ada aturannya di Alkitab. Dan iblis tahu loh. Ya akhirnya diminta ampun, dia minta dipulihkan, dan wanita itu memang hanya karena ya datang minta tolong aja, tapi suaminya memanfaatkan. Akhirnya setelah bertobat, ya perempuan itu pergi lagi, mereka hubungan lagi. Tapi kalau nggak diberesin ya, biar dia udah jalan aja terus. Dia bilang saya cukup kok dilayani dengan baik, lebih baik lagi mah. Yang ini kata lebih mudah lagi, nah itu udah repot nanti. Ya hati-hati, ya jangan pakai untuk hukuman. Baik, kembali lagi ke slide. Jadi video itu perlu ya, karena kita harus senang sama orang, kita senang ngobrol sama dia, sejajar sama dia, semua mesti ada kecocokan. Jangan kita menikah karena kasihan. Jangan kasihan menikah karena kasihan. Saya senang beberapa waktu yang lalu di anak-anak kedokteran kita, calon-calon dokter kan saya suka nasihat. Ini udah menikah nggak apa-apa ya, ini yang belum menikah, saya bilang gini, kamu jangan pacaran sama teman sekelas ya. Loh kenapa? Saya udah pacaran 4 tahun. Dari kelas 1 kan udah hampir kelar lagi. Jadi dia bilang, bukan apa-apa, saya bilang. Kamu kan pacaran sama teman sekelas. Saya mau tanya, wanita dan pria di umur yang sama, yang lebih matang, dewasa pria atau wanita? Dia bilang, ya wanita. Oke. Sekarang belum kelihatan. Nanti 40 tahun lagi sangat beda. Sekarang nggak kelihatan. 40 tahun lagi beda. Kenapa? Kau punya anak 2, anak 3, dan dia masih keren terus. Nanti gimana, saya bilang? Jadi, ya saya sih kalau kita bilang penolong yang sepadan. Sepadan artinya ya kamu udah ya masih sehat, dia juga masih sehat. Dan kamu udah makin tua, dia makin muda. Ingat loh, pria itu life begin at 40 sebenarnya.
Di umur 40 tahun kalau dokter itu udah dokter spesialis. Ya. Kalau pendeta udah pendeta senior. Kalau pegawai udah manajer ke atas. Ya. Jadi jangan nanti dia perlu waktu kamu nggak siap. Dia masuk akal sih. Karena kalau sekarang kelihatan masih biasa. Kalau nanti kamu udah punya anak, berubah loh kamu. Yang tadi lebih sama, lebih tua, makin tua kelihatan. Akhirnya dia sadar, ya udah saya nggak bisa paksakan. Dia dilantik jadi dokter, saya lihat, terus saya sebut sama ya. Gimana pacarnya? Oh, kan dokter udah bilang nggak boleh lanjutin. Jadi sekarang gimana? Udah ada nih yang baru lagi. 4 tahun lebih tua, ya baguslah. Karena jangan sampai nanti dia kayak pasien pagi tidur, orangnya muda. Terus ada orang yang duduk, ini ibunya yang sudah, bukan saya istrinya, kok mabuk dong. Gak enak gitu. Gimana ada kata sepadannya? Misalnya, saya sampai opak, jangan kayak begitulah, ya. Jangan temennya datang, selamat siang tante, si Ana ada, tante lagi, saya kan istrinya kok. Nah, kata sepadan itu jadi luas artinya ya. Oke. Jadi video itu penting sekali, ya. Video membuat kita senang ngobrol sama dia, berdialog sama dia, jangan sepi-sepian. Kalau sepi-sepian, nah kita nggak cocok kali, dipaksain aja. Ya, kan sekarang bukan model Siti Nurbaya kan, dipaksain menikah. Semua ada dasar firmannya kok untuk kita menikah. Tidak baik seorang manusia, seorang diri saya, apa memberikan dia penolong yang sepadan dengan dia. Ya, oke. Yang berikutnya, yang paling penting cinta agape. Inilah yang menutup segala kesalahan dalam berpacaran dan menikah. Kalau udah salah jalan nih, udah menikah, baru tahu maksudnya pertolongan cinta agape. Karena cinta agape menutup banyak kesalahan. Ya. Inilah cinta yang tertinggi dikenal dengan nama kasih Allah. Dunia tidak mengenal kasih ini sebab hanya Kristus yang punya dan memperkenalkan kasih agape kepada manusia. Dia tunjukkan waktu dia di kayu salib, dia bilang gini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu kasih agape. Mengampuni orang yang menyiksa dia. Ya. Itulah sebabnya saya mau katakan pada kita, kasih agape membuat tidak ada perceraian. Ya. Kenapa? Ada pengampunan. Saya pernah bikin salah. Saya bikin salah, tapi kami bisa saling mengampuni dan selalu rukun lagi. Manusia kan bisa khilaf, tapi karena kasih agape nggak terjadi masalah. Kita mengampuni, menutupi semuanya. Ya. Nah, ada satu catatan yang menarik sini. Slide. Agape menjadi dasar. Semua yang lain adalah cinta oleh karena. Sedang agape adalah kasih yang walaupun. Agape dasar semua persahabatan dan kasih dalam rumah tangga. Gini maksudnya. Kamu kenapa sih baik sama dia? Karena dia pacar saya. Itu oleh karena. Kamu kau jagain, siapa itu? Kamu jagain bermalam-malam di rumah sakit. Itu kan ibu saya. Itu kan kakak saya. Itu adik saya. Oleh karena adik saya. Oleh karena orang tua saya. Karena ada hubungan. Tapi kalau dari agape, kamu kok mesti sama dia sih? Dia udah menyakiti kamu, nipu kamu, menyakiti kamu. Kok kamu sama dia? Walaupun dia menyakiti saya tetap mengasihinya. Jadi kasih agape bukan itu kan sikap orang itu pada kita. Kasih agape, kasih yang walaupun dia mengkhianati saya, tapi saya tetap berdoa supaya dia kembali lagi. Pernah dengar percintaan seorang yang telah berpisah? Pak Pendeta dia ditinggali suaminya, anaknya 4, dia mesti membesarkan anaknya, suaminya pergi dengan ya katakanlah kuntilanak gitu ya, pergi, lalu ibunya ngedoain terus, Tuhan kembalikan suami saya kembali
dikembalikan semua. Anak Tuhan kembali. Satu hari setelah 10 tahun suaminya balik. Apa saudara? Dia balik, dia kata pintu, ya, karena dia kaya kan, punya perusahaan minyak lah, kontraktor minyak, kaya. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia balik lagi, Ma, Papa balik. Udah penyakitan dan udah nggak ada duitnya, habis sama kuntilanak. Dia dengar, kan doain kita, Papa balik. Tunggu duluan. Nah, Papa balik. Ya, Abang terima Mama. Enak aja. Susah dia. Ya, dia mendoakan, tapi itu balik, udah kayak mana, udah penyakitan, udah nggak ada duit lagi, baru Papa balik. Biasanya, Mama, Papa balik. Tapi itu dilihat suaminya. Perlu 2 tahun dia untuk bisa betul-betul mengampuni, dan akhirnya mereka kemana-mana disaksi bahwa bagaimana hebatnya. Yang penting yang satu jangan menikah lagi, masih bisa. Tapi kalau satu udah punya anak lagi, satu udah punya anak lagi, ya kasih karunia nanti kita semua. Nggak mungkin bilang ceraikan lagi anaknya buang, ceraikan anak buang, gimana? Udah anak buang kemana? Nah itu cerita khusus nanti. Ya, tapi ada jalan keluar. Dan Tuhan ajak keluar. Oke, slide selanjutnya. Contoh kasih agape, Lukas 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah juga demikian padamu. Jadi gini, kalau tetangga kita buang sampah ke halaman kita jangan bilang gini, yang penting saya nggak balas. Tuhan bilang apa? Yang penting saya nggak balas. Bukan itu, gimana? Baca betul-betul. Aku berkata, kasihlah berbuatlah baik. Jadi gimana? Dia lempar sampah ke kita. Nggak tahu pembantunya, nggak tahu dia. Kenapa sampah banyak? Kita lihat, sampah dibuang ke halaman kita. Kita balas, biarin. Enggak, berbuat baik. Dia lempar sampah ke kita, besok kita antar kue ke rumah. Berbuat baik kan? Kalau nggak balas saya, dia nggak tahu. Waktu kita berbuat baik, apa yang terjadi? Kita seperti menaruh bara api di kepala. Itu mesti ada berbuat baiknya, jangan. Yang penting nggak usah pas-pas, harus balas. Kenapa? Takut sih, itu jenderal sih. Jangan begitu dong. Itu namanya ngesut namanya. Ya, lagi. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nggak ada bedanya kita, nggak ada kelebihannya. Jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau orang baik kita baik, nggak ada bedanya kita orang dunia. Orang jahat kita baik sama dia, baru beda. Ya, dia jangan bilang dia gitu, nggak usah balas, nanti itu ada yang balas. Gue nggak boleh ngomong gitu. Berarti apa? Kita minta dia tolong balas, salah juga. Saya ingat waktu dulu dibakar, ya. Tahun 99 kami dibakar, waduh habis. Lalu saya terus berdoa dari UKI kan, Pak balas, jangan balas, kenapa sih? Kita pasukan, jangan saya bilang. Udah rame buku ini di koran, Indonesia Timur juga mau balas, mau bakar masjid. Jangan saya bilang. Terus saya bilang, kasihlah musuhmu, pembalasan hak Tuhan saya bilang. Ingat, pembalasan hak Tuhan. Jangan bilang balas, itu nggak boleh. Nggak
Tapi yang saya bilang apa? Saya ingat Dorothy Mack pernah bersaksi. Ada satu orang penginjil dibunuh sama 4 orang di Makassar. Itu dibilang, ampuni Tuhan mereka. Ternyata 4-4-nya masuk Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan bertobat ya. Jadi penginjil kembali ke Makassar. Dia bilang, balas Tuhan, gak ada gunanya. Terus dia bilang juga, Tuhan ampuni mereka, balas Tuhan. Dia bilang, apa nak? Ada wakil, selamatkan mereka Tuhan. Dia bilang gitu. Benar. Satu-satu orang datang pada saya, Pak, saya minta maaf, saya yang bakar Dulos. Wih, puji Tuhan. Sekarang gimana? Saya udah terima Yesus. Terus saya datang ke satu persekutuan, ada orang bersaksi. Dia bilang, maaf kalau ini maafin. Kenapa? Silakan lagi bersaksi. Enggak, saya yang bakar Dulos. Jadi satu-satu Tuhan selamatkan. Buat apa kita bilang, Tuhan malas matiin semua, nggak ada untungnya. Nggak ada untung buat kerajaan surga. Neraka aja seneng. Mungkin banyak penghuni neraka. Jadi kasih itu mesti tunjukkan kebaikan, bukan sekedar tidak membalas. Ya, oke, slide. Mengapa tidak ada catatan perceraian di gereja? Slide. Tapi negara mencatat jumlah perceraian di Indonesia 2024 399. Diperkirakan 2025 menembus 400.000. Sumber dari Ditjen Agama Islam. Ternyata di Kristen, kalau bercerai, Departemen Agama atau Dirjen Bina Kristen nggak pernah nyatet. Nggak ada kebaktian perceraian. Yang ada yang berkata nih, jadi nggak dicatat. Yang nyatet Islam, karena di sana bertalak 1, talak 2, talak 3 kan, cerai misalnya. Kalau di Kristen nggak ada. Jadi angka ini angka dari agama lain. Kekristenan karena nggak pernah lapor, jadi nggak ketahuan. Ya. Ada sih, ya, tapi nggak melapor. Karena gereja nggak pernah menerima perceraian. Apa yang disebutkan Allah tidak boleh manusia pisahkan atau cerai. Slide. Bersyukur ada Yesus, sehingga kita dijaga tentang kasih. 1 Korintus 3:4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam, ya. Terus apa? Ia bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah ini dia, ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung, sabar menanggung, hilang menanggung. Sabar menang. Ada kalimatnya agak kepotong. Slide tadi. Nah, sekarang pesan terakhir. Ada 4 pesan terakhir. Ya. Pesan terakhir pertama, 1 Korintus 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Oh, nggak bisa dong, rugi dong saya. Nah, salah. Oh, nggak adil nih, salah. Kita rela perdamaian demi ketidakadilan atau demi ketidakrugian. Ini firman Allah. Selama selalu nuntut keadilan terus, selalu akan masuknya ke mana? Ke penjara atau ke pengadilan. Ada kalimat mengatakan kita yang akan mengadili malaikat. Masa kita diadili oleh orang yang tidak seiman? Nah, makin berat nih pesannya. Pesan berikutnya, yang kedua, tujuan pernikahan itu apa? Ditanyakan ke Pak Yudi. Jangan Pak Yudi, anak iya, pesan. Tujuan pernikahan apa? Salah tujuan.
buat bahagia, salah. Biar punya anak, salah. Kalau punya anak gimana? Kamu menikah tujuannya apa? Jawab. Udah menikah gak tahu tujuan. Udah menikah dia. Ya, istri. Nah ini selalu saya bimbing untuk bimbingan nikah ini sama seperti. Banyak orang salah mengerti tentang tujuan pernikahan. Sama juga ada tujuan gereja, banyak orang nggak tahu tujuan gereja. Mereka tujuan gereja untuk beribadah, untuk penginjilan, pemuridan, salah. Tujuan dan fungsi beda. Tujuan mobil dan fungsi mobil beda. Sekarang tujuan pernikahan kamu, dan salah aja, jangan salah apa? Boleh apa? Saling melengkapi. Oh, masih boleh, cuman bukan itu tujuan. Tujuan pernikahan kita dikasih penolong yang sepadan karena kita punya tujuan untuk menyelesaikan destiny yang Tuhan tetapkan. Untuk itu dikasih penolong sepadan. Ada juga yang nggak dikasih. Tapi kalau dikasih penolong sepadan, pasanganmu harus bisa menolong kamu untuk menyelesaikan tujuan. Ya, kalau kamu harus berlari, dia juga bisa berlari. Jangan kalau kata aku berlari menuju tujuan, yang saya ingat lambat. Bisa nggak sampai loh. Ya, jadi makanya saya bilang kalau menikah jangan ikan menikah dengan burung. Artinya apa? Yang satu senang terbang, yang satu yang selamur. Ya nggak bisa. Istri itu penolong buat istrinya, buat suaminya, dan penolong sepadan supaya suaminya didorong menyelesaikan destiny yang Tuhan tetapkan bagi dia. Jadi jangan suami jalan ke sini, istri jalan ke sini. Jangan suami ke gereja sini, istri ke gereja situ. Nanti anak pisah-pisah. Minggu ini gereja ini, minggu depan gereja ini. Karena suami istri narik anak saya. Minggu ini anak saya ke sini. Minggu depan ikut suami. Nggak boleh, ya. Jadi sebelum menikah, saya suka tanya, kamu tahu nggak tujuan suami kamu apa? Nggak tahu. Hah? Kamu menikah dengan orang yang nggak tahu dia mau kemana? Mas mau kemana? Ih baru nanya lagi. Banyak orang tidak dibimbing. Menikah itu bukan sekedar untuk senang, ada teman, ada sesuatu yang menolong kita, menolong untuk menyelesaikan destiny. Ya, untuk jelas destiny-nya apa, nanti saya uraikan di poin berikutnya. Baik. Pernikahan itu sah bila kita memenuhi Kejadian 24. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya satu daging. Ada kalimat, ada sesuatu yang berikutnya lagi, Pak Alex. Kalimat terakhir apa? Satu daging. Hati-hati, jangan lupa ini adalah tanda baca yang penting. Ini apa? Titik. Pernikahan itu sah dengan atau tanpa anak. Sampai di titik. Ini dasarnya. Jangan bilang ini, karena saya nggak punya anak. Saya mau punya. Prinsipnya, kalau saya buka kebun nggak punya hasilnya, terpaksa buka kebun kedua. Nggak boleh. Pernikahan sah sampai di titik. Anak itu berkat tambahan. Ada tidak ada anak, pernikahan sah di bantuan. Ini titik ini melindungi banyak perceraian. Maka jangan hilangi titiknya. Ya. Ini titik mengamankan semua perceraian. Ingat itu. Ya. Pesan lagi yang berikut. Nah ini bagus. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel. Juga orang
tidak menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mesti 15 dulu, tapi nggak apa. Slide berikut. Oh, kok hilang? Saya tadi habis. Oh, yang 13-nya. Keluarin ayat 15-nya. Balik lagi. Nah, ada ayat 15-nya. Kok jadi hapus ya? Sorry. Malaikat 2 ayat 15. Ini saya uraikan dikit. Ini ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah dikehendaki saat itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia pada istri dari masa mudanya. Ya. Bukan istri muda yang salah, istri dari masa mudanya. Jadi setia dong sama istri dari masa mudanya. Tapi yang saya menerangkan bahwa kita menghasilkan keturunan ilahi. Nah, saya buka pasalnya, ya. Mari kita buka ini amal agung ya. Amal agung yang Tuhan sampaikan harus kita mengerti tujuan Tuhan ciptakan manusia. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung udara dan atas ternak atas seluruh bumi dan segala binatang merata di bumi. Ingat kata-kata ini. Tanpa kita kembali kepada gambar rupa Allah, kita nggak mungkin berkuasa. Tuhan mau hidup kita bukan sekedar just to survive. Bukan sekedar yang penting saya bisa bertahan hidup, bukan. Tuhan mau kita mesti berkuasa. Maka itu Tuhan bikin satu langkah. Perjalanan bangsa Israel dan contoh dan peringatan bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Nomor 1, kita mesti keluar dari Mesir, perbudakan kita. Menyeberang Laut Merah sebagai lambang baptisan, masuk ke gurun. Di gurun jangan lama-lama, 40 hari aja. Tapi mereka kelamaan. Kenapa? Waktu mereka disuruh mengintai tanah Kanaan, masa depan mereka, ternyata mereka takut melihat tantangan. Terlalu banyak raksasa kata mereka. Tuhan bilang, itu masa depanmu akan bisa mengalahkan mereka. Tapi 10 pimpinan suku mengatakan, tidak mungkin. Yang bisa hanya mengatakan siapa? Yosua Kaleb. Bisa katanya. Tapi yang terjadi, Tuhan marah. Karena 40 hari engkau mengintai, engkau tidak mau percaya. 1 hari saya pikir 1 tahun, 40 tahun kamu di gurun sampai mayatmu dimakan oleh binatang. Tapi generasinya Yosua Kaleb boleh masuk, sama generasi yang muda-muda masuk tanah Kanaan. Artinya hidup kita jangan hanya sampai di gurun. Yang penting saya sudah diselamatkan, yang penting saya asal bisa hidup, bukan itu. Tuhan mau kita apa? Menguasai gunung-gunung di sini. Ini tujuan hidup sebenarnya. Kalau enggak, orang mengatakan udah yang penting asal hidup itu bagus dan gitu. Untuk berkuasa. Nah, dengar baik-baik ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Ini firman-Nya, kita diberikan firman-Nya. Lalu berkata mereka beranak cuculah. Ingat, ada 8.000 kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kesalahan tidak akurat, termasuk ini. Beranak apa? Cucu. Bahasa Inggrisnya bukan beranak cucu. Terus bertambah banyak. Disesuaikan lagi. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang Tuhan maksud beranak cucu ini menghasilkan keturunan ilahi. Jadi gambar rupa Allah yang kita terima dari Tuhan, kita turunkan kepada anak kita juga menjadi gambar dan rupa Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak bisa menghasilkan gambar rupa Allah yang pada kita, kepada anak kita, berarti kita gagal.
Dan banyak orang tua nggak bisa perintah anaknya lagi. Anak zaman sekarang, saya kira nggak begitu. Anak-anak taat tuh kalau dia dididik, dia orang tuanya yang taat, benar hidupnya, mereka mau ikutin dan mau seperti orang tuanya. Tapi banyak anak pendeta nggak pernah mau hidup seperti bapaknya. Kenapa? Bapak saya munafik, nggak ada yang mau begitu. Kalau yang benar, orang tuanya pendeta, anak-anaknya mau jadi hamba Tuhan, walaupun nggak harus seluruhnya. Karena dilihat apa yang buat bapaknya, itu menjadi imajinasi dan mempengaruhi anaknya. Tapi kalau dilihat bapaknya begini, ada susah, ngapain saya jadi orang kayak bapak? Maka itu ada orang bapaknya dokter, anaknya dokter. Dokternya sama lagi spesialisnya. Itu karena dia lihat anak bapaknya memberikan contoh yang baik. Ya. Di mana di Priok ada pendeta apa namanya, anak-anaknya terus jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi sedih kalau bapaknya sudah hamba Tuhan, anaknya nggak ada yang terusin. Ya memang nggak harus begitu semua, tapi setidaknya siapa yang terusin gereja ini gitu. Ya, jadi artinya beranak cucu bahasa Inggrisnya bukan beranak cucu secara jasmani ini. Keluar bahasa Inggrisnya. Bukan beranak cucu, be fruitful. Mana? Bahasa Inggris? Ada dong. Nih, dalam bahasa Inggris katakan begini. Ya, itu dong. Ayat 28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Be fruitful itu dalam bahasa Inggris beda dengan beranak cucu. Be fruitful itu mirip dengan Yohanes 15. Ranting itu berbuah di pohon. Nah ini. Be fruitful. Enggak dibilang beranak cucu, bahasa Indonesia adalah beranak cucu. Artinya apa yang kita terima dari Bapa di sorga, kita lipatkan berbuah lagi. Kalau kita buah biji sawit, keluarnya pohon sawit. Biji mangga, keluarnya pohon mangga, buah mangga lagi. Jadi artinya anak keturunan ilahi, anak kita juga semuanya hidup seperti kita. Orang percaya menjadi orang percaya lagi anak-anak kita. Dan kalau sampai anak kita menikah dengan orang tidak seiman, kita akan dikutuk sama Tuhan. Keluarkan ayat. Orang percaya punya anak, dibiarkan menikah dan meninggalkan Yesus, maka itu ibu yang melahirkan anak itu adalah ibu yang paling jahat, karena membiarkan anaknya masuk neraka dan menderita selama-lamanya. Lebih baik anak itu gak pernah dilahirkan kalau kita nggak bisa didik anak kita. Nehemia 13 ayat 23 sampai 25. Jadi orang tua tuh nggak boleh sembarangan, karena kutuk nanti. Pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi memperintah perempuan-perempuan Asdod, perempuan dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain. Tahu nggak akibatnya? Dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Artinya apa? Dia nggak pernah beribadah ke sinagog. Dia nggak pernah kenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak ngerti bahasanya. Gimana mau beribadah? Marahnya Tuhan sama orang tua yang nggak tahu diri, nggak tahu didik anak, membiarkan anaknya masuk neraka, menderita selamanya. Jahat sekali itu. Maka itu dikutuk orang tua itu. Aku mensasih mereka, kukutuki mereka. Dan beberapa orang dari mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Dan suara mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuan kepada anak-anak mereka dan mengambil anak perempuan sebagai istrimu atau anak-anak untuk anak lakimu atau untuk dirimu sendiri. Never.
Jadi jangan main-main. Jangan ada anak yang keluar rahim ibu orang percaya dilahirkan untuk masuk ke dalam neraka menderita selama-lamanya. Itu ibu yang paling jahat, melahirkan hanya untuk biarkan dia menderita selama-lamanya. Pesan terakhir, slide lagi. Slide. Nah, orang benar memberikan warisan. Yang biasa diberikan warisan nomor satu adalah inheritance. Ini papa punya perusahaan, papa punya rumah, ini papa punya tabungan, punya ini buat kamu. Itu inheritance. Warisan kedua, heritage. Kita ini orang Jawa, orang ngomong Jawa, ya budaya Jawa itu adalah warisan budaya, ya. Kalau menikah pakai baju Jawa itu warisan heritage. Tapi yang paling penting adalah legacy. Orang kaya itu bilang, saya nggak usah kasih anak saya kekayaan. Saya didik dia supaya bisa kaya kayak saya. Sehingga kalau saya mati dia bisa hidup lebih hebat dari saya. Itu legacy. Itu yang mesti kita kasih anak kita. Ilmunya, hebatnya, kemampuan kita turun ke dia. Tapi kalau inang kita nggak kasih ke sini, nggak ke sini, semua yang kita kasih berapa puluh tahun habis. Karena dia nggak punya kemampuan untuk kita nggak mampu memberikan dia legacy. Son, kamu harus bisa seperti bapak ibu kamu. Ya. Kalau bapak ibu kamu bisa seperti ini, kamu mesti lebih lagi. Ya. Belajar dari dia. Jangan hanya lihat ini dua. Ini bisa hilang. Legacy gak akan hilang. Karena turun ke kita ilmunya, pengetahuannya, karakternya, sistemnya. Itu yang perlu kita turunkan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sekarang tanya jawab.